memilih keseragaman ukuran dari bibit katak. Itu juga akan mempermudah kita dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, jumpa lagi dengan saya tetap di channel Sahabat Tani Porang. Sahabat tani, tetap di seputar porang. Pagi ini aktivitas seperti biasa, ngutip katak. Ini yang dari bibit katak campur, jadi ada yang besar kecil. Nah, memasuki usia 5 bulan, jadi tanam di bulan 11, kemudian tumbuh di akhir bulan 11. Ini memasuki bulan kelima, sudah berumur 5 bulan, dan sebagian yang dari bibit katak ada yang sudah ripah dan ada juga yang belum. Memang di porang yang khususnya dari bibit katak ya, hal yang wajar atau hal yang lazim mengalami masa dormansi yang paling akhir. Jadi contohnya seperti ini sahabat tani. Ya, sebagian ada yang masih hijau, sebagian juga ada yang sudah dorman. Dan kenapa di bibit katak itu mengalami dorman yang paling akhir? Ya, dikarenakan di bibit katak ini mengalami beberapa kali kemunculan tunas. Itu tidak seperti umbi-umbi besar yang hanya sekali memunculkan tunas, tapi di katak itu berkali-kali atau minimal itu 2 kali memunculkan tunas, hingga masa dormansi atau umur dari porang yang dari bibit katak itu lebih panjang daripada yang dari bibit umbi. Apalagi yang sampai mengeluarkan tunas 3-4 kali, maka bisa mencapai umur 6 bulan selama cuaca itu masih mendukung, seperti curah hujan yang masih ada, itu akan mendukung keberlangsungan hidup dari tunas-tunas terakhir yang muncul. Tapi bila tidak didukung oleh curah hujan, maka tunas-tunas baru ini pun akan segera mati dan tidak akan menghasilkan katak yang maksimal. Tapi semoga saja ini di wilayah kami, Ponorogo Timur, semoga saja masih ada turun hujan hingga tunas-tunas terakhir yang masih muda, katak-kataknya masih kecil-kecil, ini masih bisa maksimal. Sebenarnya sih tidak mubazir batang itu mati walaupun tidak menghasilkan katak, tapi nanti semua nutrisi akan dikembalikan ke umbi, maka kita akan mendapatkan umbi yang lebih besar.
Jadi kalau di porang itu bisa dibilang tidak ada yang sia-sia hidupnya, walaupun nanti kataknya enggak keluar atau kecil, tapi nanti semua nutrisi yang ada di batang ini akan dikembalikan ke umbi dan umbi akan menjadi lebih maksimal. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan dormansi porang, dari cuaca, umur, kemudian penyakit, sebagainya. Itu yang menyebabkan dormansi dari porang atau berhenti tumbuh dari porang itu sendiri. Dan seperti ini katak ukuran besar, atau ada juga yang nyebutnya super, terserah mau menyebutnya apa, katak ukuran besar atau katak super. Yang penting katak itu dorman alami, itu disebut katak yang berkualitas. Sebesar apapun kalau ini potesan, ini tidak bisa disebut super. Jadi memang perlu diperhatikan bagaimana cara kita mendapatkan bibit-bibit porang yang baik, sehingga akan istilahnya membuat peluang keberhasilan di budidaya porang itu lebih besar. Tapi kalau untuk jaminan tumbuh, secara teori atau normalnya bibit yang dorman-dorman alami atau mati-mati alami itu normalnya 99% tumbuh. Tapi semua itu kembali ke yang menciptakan semua benih ini. Jadi walaupun benih ini tua, bagus, tapi yang Maha Kuasa tidak berkehendak ini tumbuh, maka tidak akan tumbuh. Dan sedikit tip lagi sobat tani, untuk petani-petani pemula yang ingin memulai tanam porang di tahun ini atau musim depan, yang memilih dari bibit katak, ini sedikit tip, bisa diterima dan juga bisa tidak, itu terserah ke kita masing-masing. Tapi ini kalau menurut saya, dengan memilih keseragaman ukuran dari bibit katak, itu juga akan mempermudah kita dalam penanaman, kemudian perawatan, dan nanti hasilnya untuk diumbinya. Jadi intinya dengan keseragaman ukuran ini nanti rata-rata tumbuh tunasnya juga akan sama, terus dalam perkembangannya juga akan sama.
itu akan memudahkan kita dalam melakukan perawatan seperti penyemprotan VOC, kemudian pengendalian hama, karena besar dan tingginya sama biasanya dengan ukuran-ukuran biji katak yang sama, itu juga memudahkan dalam perawatan. Kemudian nanti di hasil umbinya juga bisa dikatakan hampir seragam. Kalau dengan ukuran biji katak sebesar ini, yang ini rata-rata isi sekilo isi 200, itu menghasilkan umbi kisaran 5 sampai 8 on, tapi ada juga yang sampai 1 kilo, tapi juga itu tergantung dari persiapan lahannya. Tapi dengan ukuran awal benih yang sama, itu akan menghasilkan umbi dengan ukuran yang sama juga. Nah, bila kita menanamnya campur, ada yang besar ada yang kecil, dengan satu lokasi itu tanamnya campur, itu akan menyusahkan kita dalam perawatan. Dan biasanya yang katak-katak kecil yang di bawah ini ukurannya, ini bila ditanam berdekatan, ini yang tunas-tunas dari katak kecil ini akan kalah dengan tunas katak-katak super, dan pertumbuhannya akan terhambat. Jadi lebih baik yang memilih katak campur juga diseleksi atau dikelompokkan besar kecilnya bibit, jadi biar nanti ditanam sama, jadi tidak campur dalam satu lokasi. Demikian sahabat tani, sedikit sharing dari saya, semoga ada guna dan manfaatnya tentang pemilihan bibit. Dan sekali lagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih untuk sahabat-sahabat tani yang selama ini terus mengikuti video-video saya. Dan saya harapkan kritik dan saran apabila ada kesalahan-kesalahan saya yang tidak saya sengaja, dan maupun kesalahan-kesalahan saya yang saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.